لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Gimana? Jam berapa tuh, Pak? Sekarang, ayo. Tak lama bis kasih tinggal, ayo. Ziarah sekarang. Bapak Ibu, ayo. Ayo, di bawah bis so ada. Mari. Kita orang turun, yang so makan turun. Ya? Jabal Uhud, Masjid Kuba, dan Kebun Korma. Kita sampai ziarah itu Jabal Uhud, Masjid Kuba, dan Kebun Korma. Yang so makan, mari tuan turun. Yang so makan boleh ke lobi. Ya. Mari Ibu Haja, kalau so makan turun ke bawah. Mari. Nanti selesai makan. Iya, makan dulu Ibu Haja, mari. Ibu Haja, kalau so makan, kita turun di lobi. Ya? Mana? Makanan mana? Berapa orang yang belum makan? Kamar ini ada 5 orang. Tapi dia nomor cuma 11. Ibu Haja perombongan nomor berapa? Rombongan 6. Ketua rombongan 6 siapa? Ketua rombongan 6. Hah? Ya, pakai pakaian. Enggak, jangan. Harus ada tanda pengenal. Supaya kalau ini bisa tuan cari. Tapi pakai open juga bisa. Iya. Maaf, saya layan sama suami itu masih tidak bisa jalan ya. Iya, kalau susah tidak apa-apa, tidak ikut ziarah juga tidak apa-apa. Ini tidak wajib. Ziarah ini tara wajib. Ziarah tara wajib ya. Kira-kira bisa satu gelombang lagi, bisa antar satu kali lagi. Nah, ini cuma satu kali saja Bu Haja. Iya, cuman jangan sampai mau setengah mati kan naik turun bis. Kita naik turun bis, nanti kita akan turun lagi di masjid. Lihat kondisi saja. Kalau bisa, kita orang naik. Kalau tak ada apa-apa. Ibu Haja, mau nih paket 2 siapa? Lah saya panggil Pak dia. Ini makanan ada di samping ini. Pak Anwar di mana dia sekarang? Yang tahu di mana? Tonton Pak tahu ini. Pak Anwar di mana ya? Ada yang tahu Pak Anwar? Tidak tahu. Kulitnya agak terang. Hah? Kulitnya agak terang. Iya, orang Bacan dia. Orang Bacan. Iya. Kalau sini nggak ada lagi, paling ada 2. Udah habis belum Pak? Boleh Pak minta dia nih. Ini aja masih ada yang kurang itu. Saya punya kurang 1.000 Ustaz. Nah ini juga regu 6 belum dapat ini. Jadi antar rombongannya. Hah? Di ketua rombongannya. Itu rombongannya. Kalau ini kan kadang diantar dia. Kalau Pak Anwar di mana ya? Ini pegang. Sebentar saya cari Pak Anwar dulu. Ayo Pak Haji. Ya, ini makanya saya cari ini ketua rombongan ini. Ini kamar nomor Pak Anwar ya. 918. Dia kamar di mana? Bu Haja tahu? Sama kali. Sebentar kau di kamar, ceritanya dong ini. Iya. Ini Ibu Haja pakai yang kuning ya. Ibu Haja pakai shawl kuning. Pakai kuning supaya kalau mau nih kesasar bisa kita orang cari. Sholat sana Kak? Ya? Sholat tidak? Enggak, iya sholat. Sholat di Masjid Kuba. Tapi di sana ada air sembahyang, ada. Di sana bisa ambil air sembahyang. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Kemon, Bos. Tete, istirahat saja, Tete. Mau istirahat saja? HP ini. Itu bos ini punya.
Selamat tinggal. Ustaz. Halo. Bukra, laundry bukra. Au ba'da duhur, ba'da duhur. Anak-anak Bilal ya. Oke. Ayo. Yang somakan segera turun. Sudah mau turun. Ya, yang somakan segera turun. Pakai tanda pengenal. Ya, pakai kuning itu atau yang lain supaya kita bisa identifikasi. Ya. Ika kuning lupa di kamar. Ambil ika kuning. Nanti kalau ibu-ibu di mana kan tong bisa cari gampang. Karena tong lihat wajah satu-satu kan agak susah juga jadi. Minimal dari jauh kuning tong lihat. Oh, kota kan tong cari satu-satu. Ya dia tak tahu kan bikin kasuna tong. Mari sini, mari. Error. Di error. Bismillah. Nah, Alhamdulillah. ini. Ya. Pakai tanda pengenal ya. Kloter 13, bisa tunggu. Bapak-bapak haji yang mau ziarah bis di bawah ya, bisa ikut ya. Kalau mau ziarah. Bisa tuh balik ya. Pulang jam berapa Ustaz? Pulang sebelum duhur. Sebelum duhur tong. Kita ke Masjid Kuba, kita ke Kebun Korma dan Jabal Uhud, kita ziarah. City tour ya. Sempat dahur di sini tak? Sempat dohor di sini. Sebelum dohor tong di sini. Ya. Ayo segera pakai pakaian, pakai tanda pengenal, turun di lobi. Ayo Pak Haji, dan pakai kuning lagi, tanda pengenal. Pakai kuning supaya koni bisa seragam, kita bisa identifikasi kalau Pak Haji istirahat saja di hotel. Istirahat. Mau berangkat? Iya, berangkat sekarang. Ayo. Ayo ziarah. Ada ziarah. Tapi koni kalau tara rasa badan tara ini tara apa istirahat saja. Ziarah. Pak Haji, Bu Haja, Pak, ziarah kemana? Di mana? Jabal Uhud, Masjid Kuba, Kebun Korma. Ya, saya ikut saja. Ayo, pakai pakaian, pakai tanda pengenal ya. Pakai tanda pengenal. Bisa tunggu di bawah. Ayo, bisa tunggu. Ya. Hari ini saya punya obat untuk menantu petua. Bagaimana? Saya ini Ngunipi obat bagaimana? saya darah tinggi. So, darah sampai 180. Ya Allah, terus Sampai dong janji sampai ini dia berobat terhadap. DP dokter? Iya. Kalau gitu saya turun ya. Saya cari dokter. Saya ini. Dengan siapa? Berapa orang? Satu orang kah dua orang? Dua orang. Saya cuma darah tinggi saja. Ngunipi kamar di sini? Saya. Iya. 9 angka 6. Saya. Tolong temperatur. Iya. Mau ikut ziarah kata Rada? Ya. Mau ikut ziarah kata Rada? Iya, mau pergi ziarah ini. Kalau begitu balik. Iya. Turun di bawah di lobi ya. Tapi kalau rasa tara enak badan, ntar apa istirahat saja. Saya ikut. Iya. Ayo, kloter 13. Ya, mari turun ke bawah. Error. Bagaimana Bu Haja? Mari sini. Mari. Ayo, mari. Tapi ya, saya tahan ini. Mari. Sandal di mana Bu Haja? Ada sini ya. Ya, pakai. Ya, Pakai. turun, Barang dia panas, Kong. Turun barakat. Ya. Apa itu mana? Masih ada lagi? Ada. Mari. Tas sana. Mau di petasan Ya. Jangan lupa tas, doi falls itu. Ayo bapak-bapak, ibu hajah yang mau ziarah, seturun semua? Oh, ini istirahat saja di sini? Iya, istirahat saja. Abah.
Assalamualaikum. Salam. Ya, Maluku Utara? Ayo, ayo ziarah buat. Kiri, karena ya kan. Indonesia kan. Ya, mari. Ayo, masuk. Ayo masuk. Masuk. Turun, enggak apa-apa, bisa. Masuk, enggak apa-apa. Iya. Terus bilang. Oke. Yang kuat-kuat dari Iya. belakang. Ayo. Pakai tanda pengenal ya, Pak Haji, Ibu Haja. Ya, ikut ziarah pakai tanda pengenal. Pak Haji yang ini pakai tanda pengenal. Pakai tanda pengenal supaya kalau ada apa-apa kita bisa baku cari. Kalau ada pakai batik nih boleh, pakai batik juga boleh. Batik, kuning di leher, shawl. Yang ziarah, yang mau ikut ziarah, kloter 13 bisa tunggu di bawah. Ibu-ibu pakai tanda pengenal kalau mau ikut. Ya, pakai tanda pengenal supaya kalau ada apa-apa kita bisa cari. Nah, ini mana tanda pengenal? Ada? Oh, bukan Maluku Utara ya? Oh, Thailand. Mana yang lain? Ya, bawa kacamata juga. Kalau bisa ada kacamata, bawa kacamata. Kloter 3. Ini dia Ibu Minabari. Bagaimana kabar? Gimana hari ini? Ini ziarah ini sekarang. Oh, gimana? Ziarah Jabal Uhud, Masjid Kuba. Itu ada satu Kebun orang kurma. yang ketinggalan sana di apa? Di mana? Di Ajaran situ. Oh, nanti kita ke sana ambil apa dia. Ada di Resusunir. Iya. Yang apa? Sekarang. Sekarang. Mana ngoni kunci mana? Kau ada di bawah mana? Ini ada orang di dalam ini. Toki kuat. Atau ini di sini nih. Atau dia suruh turun ke apa? Dia ikut ziarah kali. Terang mungkin itu jarak kan akan Bisa tunggu di bawah. Ini coba dia mikir itu. Nah, ini dia kunci. Bismillah. Nah, ini berarti belum ada orang di dalam. Ayo. Jadi Bisa bawain kursi di mana? di Bis boleh bawa. tanda pengenalnya ada cuci. Tapi kita di sana. Oh iya, kita di sana sampai duha di Masjid Kuba. Ayo Nanti dipercepat. Itu di masa tuh di Ajaran situ dia Iya. ketinggalan. Mari senang. Ayo pakai tanda pengenal ya, ibu-ibu aja ya. Bisa ada di bawah, so tunggu kita Tanda orang. pengenal begini juga bisa ya. Yang kuning gitu, yang kuning. Ini ada cuci. Tanda pengenal, ya sudah tak apa-apa. Ada yang penting ada ketika. Iya. Mari senang. Ayo. Iki jangan lupa ada satu orang di Ajaran tuh. Iya, siap. Namanya Halo, Pak Ahmad. Ibu Ipa Majid. Iya. Halo Pak Ahmad. Ini di lantai 5 ini. Ada masih banyak yang belum berangkat. Iya, tunggu. Saya masih ada jamaah-jamaah di lantai 5. Naik saja dulu. Tapi bis yang dulu berangkat, Pak Ahmad. Iya. Ayo Bu Haja, bismillah. Mari. Tapi ngon makan ke belum ini? Kalau begitu bawa makanan saja, kalau ada. Ada makanan. Iya. Tapi nanti di Kebun Kurma tong cicip korma lagi, balik korma atau makan korma di sana. Ini loh, itu orang hotel sih. Bilang habis ziarah kita jemput. Mau ke sana sekarang. Sekarang ada jadwal ziarah. Jadi Ini tuh coba ceritain orang hotel tuh. Coba Iki bicara sama orang hotel. Gimana? Ya nanti dijemput. Iya nanti dijemput.
sekarang dia mau jarang, itu mau jarang. Dia nanti ini kan aja ya. Nanti sudah jadi ustaz ini kan aja. Di hotel mana Bu Haja? Hotel Ajara. Coba. Ya dah. Oke. Mari. Yang lain mana yang lain? Terima kasih banyak Bunda. Mari sini. Nanti kapan sampai apa tahu dulu. Ayo, mari. Kalau begitu saya lihat di lantai 4 dulu ya. Saya keliling lantai 4 dulu. Masih banyak ya. Ayo, yang mau ikut. Oh, ini Intarada? Intarada ya? Aman ya? Intarada aman. Ustaz, nanti kan yang terapi Iya. nanti orang atur jadwal satu kali lah, pergi terada. Siapa yang terapi? Nanti ada beberapa yang terpigi. Yang jelas yang kursi roda kan terpigi. Iya. Saya dan dokter terpigi. Oh, boleh. Nah, karena tong jaga yang kursi roda deh, yang mau Iya. periksa ini. Boleh. Karena keluarga kan karena itu lagi Iya. yang periksa itu. Insya Allah. Oke, Oke. siap. Oke. Asia. Ada mau kerja. अब देखो आजा पूरी कर दिया चलो पूरी कर दिया आजा पूरी कर दिया आओ हाँ Turun. Sudah, enggak. Dige. Ya. Tutup. Ya. अच्छा वो वहाँ मुझे दुआ ये मारो लो तो यही है हैं Pak Ketua, halo, assalamualaikum. Iya, Ketua. Iya. Iya, Pak Ketua, iya. Saya sementara ada di bis-bis ini, di lantai-lantai. Ada di lift, sementara di lift. Iya, baik. Iya. Baik. Mana? Ini di sana dia. Bagus kayaknya gitu. Ya, Saya antar kursi roda ke oke. Rombongan berapa ini? Rombongan berapa? Hah? Mari sini. Main dua ini Ustaz belum. Mana Mai Tua di mana? Belum baku ketemu. Coba telepon orang. Tanya apa bisa. Gimana?
Bisa apa? Dohor di sini, tong dohor di sini. Sebelum dohor tong sampai di sini insyaallah. Ya. Arba'in toh? Haji toh? Arba'in paling utama. Jadi makanya tong berangkat pagi-pagi supaya sebelum dohor tong di hotel lagi. Mantap? Itu barang itu mesti harus tanya. Iya, harus tanya, jangan malu-malu bertanya. 24 jam saya ada, ngoni bertanya sudah. Kan saya kan sudah tanya sama dong kamu kan tadi. Iya. Ya ini kasih saran lain-lain kok kita Ada jangan orang lain. Dengan pembimbing saja. Oh. Iya. Mantap sudah, lancar. Ya, inilah keadaan jamaah-jamaah haji, masya Allah. Ibu haji pakai kacamata saja. Jangan naik badan. Bagaimana? foto cewek-cewek tahu yang ini. Nenek barang turun-turun gigi ya. Iya. Apa foto dulu kak? Foto. Mari. Foto kalau pasangan dulu. Ini yang lain di mana? Cuma ini saja yang mau ziarah. Ada banyak. Mbak, sana di Oto. Iya. Ada foto bang. Iya. Sudah. Oke anak kakek. Mana bis-bis? Kita cek bis-bis juga. Saya cek dulu bis. Oh, bukan. Di mana tunggu di sini? Kita niat satu puasa itu tong niat dua niat. Nah itu boleh tong gabung. Salat sunnah juga boleh tong gabung niatnya. Nah begitu. DP pahala apa Ustaz kita sambayang di Masjid Quba ini? DP pahala 2 rakaat yang kita sambayang itu sama dengan kita umroh 1 kali. Sama pahala dengan kita umroh satu kali. Padahal kita belum bikin ibadah umrah. Jadi jangan sampai kita antara sambayang ini. Kira-kira bagaimana? Mau sambayang di sana? DP pahala sama dengan 1 kali umrah. Itu di mana Ustaz? Di Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid yang pertama sejarahnya, supaya nanti pulang tom bisa baca cerita di tompe anak-anak. Masjid Quba ini sejarahnya adalah masjid pertama yang Nabi Muhammad bangun. Nanti masjid kedua yang Nabi Muhammad bangun itu Masjid Nabawi. Jadi Masjid Quba itu yang pertama, yang kedua adalah Masjid Nabawi. Jadi Nabi Muhammad hijrah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, karena langsung masuk Madinah. Lewat Quba dulu. DP jalan lewat Quba. Nanti dari Quba Rasulullah SAW menginap beberapa hari. Di Quba Rasulullah bangun masjid. Nah, di masjid itulah kemudian Allah puji. Allah bilang, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi Allah bilang masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad itu Masjid Quba, yang paling banyak ibadahnya adalah sama tadi saya bilang DP keutamaan kita sambayang 2 rakaat sama dengan kita umroh satu kali. Di sana ada orang-orang yang suka mensucikan diri. Rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Jadi kita kalau masuk di sana kita kasih bersih tompe hati. Kita ambil air sambayang baru kita orang sambayang. Jadi kalau mau dapat pahala umroh, tolong kasih bersih tompe hati. Niatnya begitu, ya Allah tolong kasih bersih saya hati. Karena Allah suka orang yang mensucikan dirinya dan hatinya. Maka dari itu kita sambayang. Nanti ibu-ibu saya kasih tunjuk DP jalan, bapak-bapak nanti ikut pas saya, ya. Tapi saya mau kita kasih batas waktu. Paling lama berapa menit di sana? 20 menit. Bisa? 20 menit setuju? Kita sepakat dulu nih. Karena supaya kita bisa dapat arba'in, kita bisa balik lagi di hotel. Ini rencana tahun ziarah 3 tanpa tadi yang saya bilang. Kita orang atur waktu baik-baik supaya kita balik di hotel, kita dapat sambayang di Masjid Nabawi. Setuju? Jadi kita sepakat berapa menit? 20. Berapa? 20 menit. Sepakat? Iya, sepakat. Berarti kita ketuk palu sudah ini ya. Disetujui 20 menit. Tidak ada perubahan lagi nih. Jadi lihat waktu, ambil air sambayang 5 menit, sambayang 10 menit, 5 menit langsung balik menuju ke hotel. Ke bis. Karena nanti kita orang dari sana
kita orang akan ke kebun kurma lagi. Kita akan ke kebun kurma. Nanti dari kebun kurma kita ke Jabal Uhud. Tadi itu yang dikasih tahu, yang dibilang. Maka dia atur waktu baik-baik supaya kita balik dapat dohor di Masjid Nabawi. Supaya tompe arba'in tarapu putus. Setuju? Alhamdulillah. Sekarang Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang Masjid Quba? Karena habis ini saya bis-bis yang lain tara ada pembimbing, jadi saya harus berpindah-pindah. Jadi kalau mau bertanya sekarang kesempatan. Ada 8 bis, jadi saya harus berpindah-pindah supaya yang lain bisa dapat giliran. Sendiri banyak itu. Yang lain. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, nanti dari Masjid Quba kita menuju ke kebun kurma. Nah, kebun kurma ini kita bisa belanja di sana. Kita bisa belanja di sana. Bawa doi kata rada ibu-ibu. Masya Allah, ini yang bilang bawa nih pasti bawa banyak. Tapi baik-baik jangan sampai lupa diri. Karena kita sampai perjalanan masih jauh. Kita di Makkah masih ada 30 hari lebih lagi. 32 hari di Makkah. Nah, jadi jangan terlalu royal. Nah, tahu-tahu akhirnya doi so habis. Nah, nanti di kebun kurma kita orang akan bisa lihat berbagai macam jenis kurma. Kita bisa rasa kurma apa saja. Kita bisa cicipi kurma apa saja. Halal, ya, tapi satu-satu makan. Jangan makan terlalu banyak. Coba-coba saja Pak dia. Habis itu kita orang yang tong suka tong bali. Kita suka orang bali. Dorang terima uang rupiah kata rada Ustaz. Dorang terima uang rupiah. Dorang terima uang rupiah. Uang real juga dong terima, uang rupiah juga dong terima insyaallah. Nanti kita orang akan belanja di sana pakai waktu lagi. Pakai waktu juga. Kira-kira belanja ini berapa lama? Kita sepakat dulu nih. 1 jam boleh. Subhanallah. 1 jam? Sambayang 20 menit. Belanja 1 jam? Subhanallah. Berarti ini kecintaan terhadap. Ya, jadi nanti kita bagus sepakat ya. Berapa lama ini? 1 jam terlalu lama. Kalau lama sudah. 30 cepat ya. Setengah sudah. 1 jam sudah kalau boleh. Ya. 30 menit sudah? Sepakat 30 menit? Ya, tujuannya apa Ustadz? Sekali lagi Ustadz cuma mau jamaah semua arba'in tetap berjalan supaya kita dapat sambayang di Masjid Nabawi. Itu hitungan 20 menit, setengah jam, itu belum hitung oni lupa jalan. Nah, kalau nanti satu bis ini kong ada, ya Ustadz ini belum ada. Nah, nanti ini kita di bis ini kita kuliah. Saya pe kanan ini ada siapa? Ini suami istri Bapak? Nah, baku ingat, kalau suami belum datang, istri kasih tahu. Ya, istri belum ada, suami juga kasih tahu. Jangan istri belum ada, bagaimana so lengkap? Suami teriak lengkap Ustaz. Padahal istri belum naik bis. Itu pelanggaran itu. Jadi baku ingat ya, kiri kanan baku ingat. Siapa di sayap kiri, siapa di sayap kanan. Itu yang tidur juga nanti kasih ingat. Siapa di sayap kiri, siapa di sayap kanan. Nanti tanpa duduk jangan pindah-pindah. Tanpa duduk jangan baku tukar supaya tuh tahu, oh ini Pak Tua ini yang duduk di sini. Oh ini Ibu Haja ini yang duduk di sini. Dia belum ada. Begitu. Itu yang penting juga Bapak Ibu rahmati Allah, bajalang jangan sendiri-sendiri. Sekali lagi saya kasih tahu, bajalang jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri maka kita orang akan lebih gampang hilang jalan. Kita bingung sudah, mana ini tempat. Tapi kalau tong rame-rame, kita orang bisa baku kasih tahu DP jalan di sini. Itu dia. Nah, ini kita semua sampai di Masjid Quba insyaallah. Selanjutnya lagi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dari kebun kurma, tadi berapa menit tompe kesepakatan? 30. 30? Sepakat 30 menit? 30 menit sudah, tak apa-apa. Ini ibu-ibu akan ini. Memang bapak-bapak kadang pusing kalau ibu-ibu yang masuk di pasar. Ya, berarti 30 menit di pasar. Setuju? Setuju. Di pasar dan kebun kurma. Dari situ kita akan menuju ke Jabal Uhud. Kita menuju ke mana Bapak Ibu? Ke Jabal Uhud. Jabal Uhud ini kita tadi ziarah syuhada Uhud. Bapak Ibu tahu kata dari sejarah perang Uhud? Tahu, sebagian belum tahu. Nanti kita lihat di sana
ada Jabal Rumat. Jabal Uhud yang besar, Jabal Rumat yang kecili. Jabal Rumat ini DP arti Bukit Pemanah. Kenapa disebut dengan Bukit Pemanah? Karena di sana ada 50 orang pemanah yang Rasulullah SAW taruh untuk menjaga punggung kaum muslimin ketika berperang dengan kaum musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy sampai jumlah berapa Ustaz? 3.000 pasukan. Ya, tunggu sini, mari sini. Alhamdulillah. Ayo Bapak Ibu, baik sini dulu Ibu Haja. Sini dulu mari. Ya, kumpul dulu sini. Biar tong ingat betul-betul tong ke bis, jangan sampai tong salah masuk bis. Kalau Ibu Haja, Bapak Haji salah masuk bis, tong masuk di bis orang Pakistan atau orang India, akan dong bawa penghuni pulang sudah di India. Masya Allah, Ibu Haja pakai kacamata saja. Apa tadi Ibu Haja? Jojaro nenek badang turun gigi. Jojaro nenek badang turun gigi katanya. Jojaro nenek badang turun gigi. La ilaha illallah. Ini saya baru anak 1. Oh, sekarang seberapa? Sekarang anak 9. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tidak ada sunatan. Ya? Apa itu? Sunatan apa? Iya, Miss. Tadi saya sebutkan tuh, sunat 2 rakaat. Iya. Jadi kita ini akan salat sunnah ya. Di Masjid Kuba tong salat sunnah. Tapi tong ambil air sembahyang dulu ya. Bapak Haji, Bu Haja, bajalang jangan sendiri-sendiri. Oke? Karena ini jauh dari masjid, jauh dari hotel. Kalau ngoni hilang, itu akan 1-2 hari baru pulang. Jadi tara boleh hilang. Bajalang harus rame-rame. Semua seturun. Lihat sampai bis nomor supaya jangan baca. Ya, lihat bis penomor dulu. Bis nomor berapa itu, Bu Haja? Bis nomor 6, kloter nomor 13. Ingat sampai bis pewarna ya. Pak Haji, Bu Haja, ingat bis pewarna. Ingat bis pewarna ya. Mari sini, coklat putih, bis pewarna coklat putih, ingat. Bis dia mirip-mirip, dia banyak yang sama ya. Ingat sampai bis itu. Ayo, bismillah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini ada tangga-tangga ya. Ada tangga-tangga. Kalau lupa jalan pulang, kalau lupa bis petampa, berkumpul di tangga-tangga sini. Oke, nanti saya jemput. Kalau lupa bis, berarti berkumpul di tangga-tangga sini. Oke, mari, tong jalan. Ingat tangga-tangga ini kita ingat baik-baik. Assalamualaikum Ustaz. Ini kita ada ziarah nih Ustaz di Kuba ini. Oh ya Allah, padahal satu bis. Oh iya, oke sudah lanjut sudah Ustaz. Lanjut. Alhamdulillah. Oh ya sudah. Alhamdulillah ala salamah. Oke Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hansel, tunggu dulu sini ya. Iya, iya. Mari sini, mari sini. Iya. Sabar. Ini dia sudah berubah soalnya. Sabar. Yang laki-laki wudhu sini ya. Ini. Laki-laki wudhu sini. Situ masuk situ. Iya, perempuan di sana ke apa? Laki-laki wudhu sini, perempuan ikut saya, perempuan ikut saya. Sabar. Stop dulu, stop. Bapak-bapak wudhu sini, bapak-bapak wudhu sini, nanti berkumpul lagi sini ya. Wudhu, masuk wudhu, nanti berkumpul lagi sini. Bapak-bapak wudhu sini, masuk wudhu sini, nanti berkumpul lagi di sini ya. Mari ibu-ibu sini. Saya. Mana ibu-ibu punya? Masjid apa dia nama? Namanya Masjid Quba. Jauharat Madinah. Kau nginap di Hotel Jauharat Madinah. Dekat kamu katung ini. Iya. Mari sini, kau masuk sini, masuk lewat sini, masuk lewat sini. Ntar boleh bawa masuk. Sandal taruh di sini ya. Taruh ke bawah. Oh, sini. Oh, bawa saja. Sandal bawa saja. Enggak, boleh. Taruh di sini boleh. Taruh di sini saja. Boleh bawa, boleh taruh. Kalau saya taruh. Nanti saya balik ulang. Oh, tidak boleh. Boleh. Bawa boleh, taruh boleh. Mari kloter 13, mari. Mari. Ya. Sudah semua, sudah sandal semua. Lagi. Ya, inilah kita mempunyai bapak-bapak haji, ibu-ibu haja. Ibu haja lagi sholat di atas tuh. Sudah semua? Oke. Ziarah Syuhada Uhud bersama jamaah dari Maluku Utara, kloter 13. Bapak Ibu, ini sungai ini. Ini sungai, ya. Ini namanya Sungai Uhud. Ya. Mari sini saya cerita dulu, mari sini. Mari sini kita dengar cerita kisah sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Sungai Uhud. Sungai Uhud. Ini jarang-jarang dia ada air begini. Ya, biasanya air tak ada. Alhamdulillah Bapak Ibu ada di sini, air dia ada. Ya. Nah, pernah di zaman khilafah Bani Umayyah itu air ini dia naik. Hujan deras, air dia naik. Air dia naik sampai dia kena di kuburan orang-orang yang syahid di perang Uhud. Akhirnya apa? Kuburan dulu-dulu itu Donggala itu dekat, ya. Dia terlalu Ya, dong cuma setengah meter saja. Pendek saja Donggala itu, ya.
Karena donggala itu pendek, maka air itu dia ke sana dan air itu dia kasih keluar itu jasad-jasad. Mayat-mayat dia keluar. Ketika mayat keluar, ternyata walaupun hampir 100 tahun DP mayat terada yang hancur. Darah segar masih keluar. Yang menceritakan ini, yang meriwayatkan ini salah satu sahabat yang syahid di sana, DP cucu. DP cucu ulang. Ya, dia bilang saya melihat kakekku darahnya mengalir itu masih seperti luka yang baru segar begitu. Dan DP kakek tidak menua. Dia saja yang tambah besar dan dia lihat DP kakek itu masih fresh dia punya luka itu. Itulah syahid, orang-orang yang mati syahid di perang Uhud sana. Jadi ini pernah dia mengalir meluap besar sampai di sana. Bapak Ibu rahmati Allah. Mari. Situ tercuci buka pulang. Tak apa-apa, tak usah. Mari. Jamaah haji dari Maluku Utara kloter 13. Alhamdulillah. Mari stop dulu, stop. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan kita orang ini masjid besar. Masjid ini dapat nama Masjid Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah masjid ya, dibangun oleh kerajaan pemerintah Arab Saudi. Ini DP masjid. Rasulullah punya paman Sayyidus Syuhada, pemimpin orang-orang yang syahid. Mari. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, saya mau kasih kenal, ini saya sahabat. Dia ini nanti yang jahit. Dia soman jahit 10 tahun, orang Maluku Utara, Juba, Alfia. Di Arab Saudi. Di Arab Saudi sini, di Makkah. Nanti manjai Pak dia, ya. Nanti di Makkah nanti. Abu-abu. DP nama Rafiq. Jamaah haji 2022 yang lalu 2019 semua ini manjai Pak dia. Nomor. DP nama Rafiq. Nomornya ada Pak saya. Nanti dia toko itu di Makkah di belakang tempat hotel nanti. Insyaallah. Nanti saya bawa. Iya. Ya. Ayo, nanti baku polo nanti sudah. Waktu. Rafiq. Halas ah. Mari sini. Nanti kita salam dulu di Syuhada Uhud. Kita salam. Baru kita orang naik di situ. Tong foto, tong dengar cerita kisah bagaimana peperangan. Saya. Uhud. Cuma baca di buku cuma. Ya. Itu ada juga tuh. Kita sampai jamaah sana lagi. Mari sini. Mari sini Maluku Utara. Mari jangan jauh Bapak Ibu. Ya, mari semua kemari. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya suka kasih tahu, di sini adalah tempatnya syuhada Uhud, orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Berapa dompet jumlah? 70. 35 dari Ansar, 35 dari Muhajirin. Kita orang di sini tong ucapkan salam dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tong dibangkitkan bersama orang di hari kiamat. Amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar. Antumus sabiqun. Wa nahnu insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, di sini ada pertanyaan. Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, Sayyidina Hamzah di sini. Ya, ini salah satu. Pokoknya dataran di sini semua dompet kubur. Cuma tidak dikasih tahu persis di mana. Nah, dompet kubur itu digali terlalu dalam. Tadi itu makanya tadi sungai-sungai itu pernah dia banjir besar. Kemudian dia masuk di sini, dikasih keluar itu jasad-jasad. Dan itu masih segar, belum hancur. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasad. Kalau kita ini tar jelas, ya. Kita ini 1 tahun mungkin dia habis sudah kapan di bawah tanah. 3 hari saja kita habis. Iya sudah, Somalele sudah di dalam. Nah sekarang Bapak Ibu rahmati Allah, ikut pas saya kita naik di atas bukit sana. Kemudian tong akan baca cerita bagaimana kejadian perang Uhud itu. Oke? Mari Maluku Utara.
Maluku Utara, Maluku Utara. Maluku Utara, mari ikut ke atas. Maluku Utara, mari ikut ke atas. Kita dengar cerita di atas. Mari, mari. Panggil yang lain mana? Yang lain mana? Mari, mari, mari. Naik sini dulu, mari. Mari sini, mari sini, mari. 13. Kloter 13. Insya Allah. Berkumpul di sini semua, berkumpul di sini di depan saya. Oke, mari keliling pas saya boleh. Supaya tong baca cerita kejadian apa di tempat ini. Mau tahu kata rada semua? Tahu. Nah, kalau begitu mari badekap. Yang lain, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita orang sekarang berada di yang dinamakan dengan Bukit Pemanah. Jabal Rumat TP bahasa Arab. Bukit Pemanah. Di sini 50 orang pemanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempatkan mereka di sini. 50 orang. Panglimanya bernama Abdullah bin Jubair. Jadi Abdullah bin Jubair pimpin 49 orang, termasuk dia jadi 50 pemanah untuk berjaga-jaga di sini. Tugasnya apa? Berjaga-jaga agar kaum muslimin tidak diserang dari belakang. Karena bagaimana? Karena peperangan terjadi tepat di hadapan kita orang sana. Di hadapan sana ini peperangan ini. Lapangan sana itu peperangan itu yang kemudian banyak burung hamparan ini terjadi peperangan. Pasukan muslimin berbaris 650 orang. Pasukan pemanah di belakang sini menjaga punggung kaum muslimin. Nanti di hadapan kaum muslimin, terima kasih. Iya. Nanti di hadapan kaum muslimin ada 3.000 pasukan musyrikin atau 2.000 lebih. Bismillah. Di sana Bapak Ibu rahmati Allah, kaum muslimin berhadapan dengan 3.000 pasukan. Kaum muslimin jumlahnya 700. Jadi 700 lawan 3.000. Nanti setelah kaum muslimin 650 memukul mundur kaum musyrikin Quraisy, jadi dipukul mundur itu. Peperangan itu kaum muslimin menang, dipukul mundur. Dorang lari mundur. Ketika dorang lari mundur, dorang kasih tinggal harta rampasan. Karena dulu-dulu itu perang, supaya perang itu dorang sungguh-sungguh, dong bawa dompet istri, dong bawa dompet anak, dong bawa dompet keluarga, dong bawa dompet perhiasan harta benda. Jadi kalau dong lari dari medan perang, tak apa. Kalau dong lari dari medan perang, maka dorang akan meninggalkan itu semua. Oleh karena itu dorang kemudian bersungguh-sungguh dalam berperang. Setelah kaum dong mundur, dong kasih tinggal dompet harta, kaum muslimin baku rebe harta rampasan. Kemudian apa yang terjadi? Yang di atas Bukit Pemanah 50 orang ini merasa bahwa kalau kita tetap di atas berarti akan kita dapat harta ganimah, harta rampasan. Akhirnya apa? Dorang turun lari ke bawah, terkecuali dan pemimpin Abdullah bin Jubair dengan beberapa orang. Dalam riwayat 5-7 orang. Karena Rasulullah berwasiat, jangan kasih tinggal Bukit Pemanah ini walaupun jasad-jasad kami sudah mati semua dan dimakan oleh burung. Jadi instruksinya tegas, jangan kasih tinggal Bukit Pemanah ini walaupun kita mati semua di bawah dan kita jasad dimakan burung, tetap tak boleh kasih tinggal Bukit Pemanah ini. Tapi dorang tergoda dengan harta ganimah, kemudian dorang turun. Akhirnya Khalid bin Walid di pepohonan sana, di pepohonan sana dia bersembunyi. Dulu masih banyak pohon, sekarang ada jalan dan seterusnya, tinggal sedikit. Di pepohonan sana dia bersembunyi dengan 200 pasukan berkuda. Dia lihat pasukan pemanah turun, langsung dia pacu 200 orang itu, dia kasih putar ini Bukit Pemanah ini. Tiba-tiba dong semua tersadar, dia serang dari belakang. Tiba-tiba dia secara mendadak menyerang dari belakang. Kaum musyrikin yang solari mundur, dong balik ulang. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum muslimin di tengah-tengah terjepit. Diserang dari belakang, diserang juga dari depan. Sehebat-hebat apapun pasukan, sehebat apapun orang, kalau dapat serang dari belakang dan dari depan, pasti akan dia kalah. Terkecuali yang hanya ada di film-film saja. Ya, film-film itu bafoya. Ya, pasukan kuat apapun dapat serang depan dan di belakang, itu pasti akan kalah. Kaum muslimin kocar-kacir waktu itu.
syahid wafat 70 orang langsung di situ. Termasuk yang dicintai Rasulullah, pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang kita tadi salam di sana. Apa yang terjadi? Rasulullah langsung berdiri, naik di atas unta, kemudian berteriak, "Ilayya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, berkumpullah bersamaku." Dua saja kemungkinan, Rasulullah bersuara keluar, dia terbunuh terlebih dahulu, atau kaum muslimin berkumpul di sekelilingnya. Itu keberanian Rasulullah. Langsung kaum muslimin dengar Rasulullah bersuara, dong semangat lagi, tadinya dong kocar-kacir, dong berkumpul di sekitar Rasulullah, mengitari Rasulullah. Mundur secara perlahan kemana? Ke ujung Bukit Uhud sana, dong mundur di ujung sana, di Bukit Uhud yang punya ujung-ujung sana. Jadi Bukit Uhud itu yang sana Bapak Ibu. Di sana sampai panjang ke sana, itu semua Bukit Uhud. Kalau yang kita berdiri ini bukan Bukit Uhud, ini namanya Bukit Pemanah. Nah, Bukit Uhud itu sana, yang di belakang sana. Rasulullah mundur sampai naik ke atas di ujung sana. Kenapa mundur naik di ketinggian? Karena mundur sambil bertahan. Kalau di ketinggian lebih gampang bertahan. Nah, disitulah kemudian terjadilah kondisi berbalik, yang tadinya menang menjadi kalah. Kenapa? Karena pasukan pemanah lupa dengan perintah Rasulullah, jangan kasih tinggal Bukit Pemanah. Allah berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kita taat kepada Nabi Muhammad, kita akan dapat hidayah, kita akan menang. Jadi kunci kita orang supaya dapat hidayah cukup satu saja, kita taat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan orang antara kasih tinggal Bukit Pemanah, pasti kaum muslimin sudah menang. Namun kenapa sampai kita disunahkan ziarah Bukit Uhud? Supaya kita ambil pelajaran. Terkadang dalam kesalahan kita lebih banyak ambil pelajaran daripada keberhasilan. Walaupun yang lain berhasil, tapi ternyata pelajaran paling besar itu di kesalahan di sini. Nah, itulah hikmahnya kenapa kita ziarah ini. Kenapa tentara ziarah Khandaq menang? Kenapa kita tentara ziarah Badar menang? Kenapa harus ziarah sini? Karena di sini ada pelajaran. Inilah akibat kalau tidak mentaati Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai sekarang kita taat kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tempe haji mabrur semua. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas? Oke, alhamdulillah. Berarti di sini pulang semua bisa bawa cerita, kita sonai dan tong berada di tempat peperangan bersejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke bis masing-masing. Masya Allah, luar biasa. Kacamata satu-satu, bagus. Mari tong foto rame-rame saja dulu, mari. Ya, masuk di grup kloter. Taliabo, posisi. Yang punya Taliabo, hai. Angkat tangan. Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat.